Selamat datang di T180. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berharap biarlah keadaan kita semua masih di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan kita masih terus bertahan, bahkan bukan hanya bertahan dalam situasi yang berat seperti ini, tetapi kita juga mampu beradaptasi, bahkan belajar banyak hal-hal baru agar supaya diri kita semakin berkembang walaupun banyak himpitan dalam hidup kita. Saat ini saya mau mengajak saudara membicarakan sesuatu, yaitu kemerdekaan. Ada orang banyak bicara mau bebas, mau merdeka. Namun sesungguhnya seperti apa orang-orang yang hidupnya merdeka? Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Paulus mengingatkan kita, saudara, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih. Sebagai orang Kristen, saudaraku, atau sebagai murid Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda. Kita dituntut memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang ada di luar Tuhan, dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena status kita adalah orang-orang percaya, sedangkan orang-orang di luar Tuhan tidak disebut sebagai orang percaya. Karena itu kita punya sebuah panggilan khusus, saudara, sebagai orang percaya untuk hidup berbeda dengan orang yang tidak percaya. Apakah orang percaya hidup itu sama dengan orang yang tidak percaya? Tentu saja tidak. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkan status istimewa kita ini, orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Status istimewa kita ini, saudara, harus kita pertanggungjawabkan. Akankah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, atau kita menjalani hidup ala kadarnya tanpa kita menyadari untuk apa kita dipanggil sebagai orang percaya? Karena itu Rasul Paulus menegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat yang pertama mengatakan demikian. Nah, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk penebus dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya kita diselamatkan, saudara. Melalui pengorbanan Kristus kita diselamatkan, dilepaskan dari segala kutuk dosa, dibebaskan dari segala perhambaan dosa, saudara. Roma 6 ayat yang ke-18 berkata, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Jadi ayat nas di atas jelas menyatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka dan untuk menggenapi panggilan Tuhan. Jadi apa arti merdeka, saudara? Merdeka berarti bebas dari perhambaan. Merdeka berarti bebas dari penjajahan. Merdeka bebas dari perhambaan dosa. Merdeka berarti bebas dari penjajahan dosa. Terbebas dari tuntutan, tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang lain atau kepada pihak lain. Saudara, kalau dulu kita hidup di bawah dosa, saudara, di bawah perhambaan dosa, tidak ada punya pilihan lain, apapun yang kita lakukan selalu berdosa.
Dan seperti kita selalu didorong dan diperhamba, harus berbuat dosa. Tetapi sekarang saudara, kita tidak lagi terikat kepada dosa, kita tidak lagi dituntut untuk berbuat dosa, melainkan kita dibebaskan. Berarti kita tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang memperhamba kita. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang memperhamba kita di dalam dosa. Dalam kata merdeka terkandung dua pengertian, saudara. Merdeka secara de jure, hukum, dan merdeka secara de facto atau nyata. Contohnya kemerdekaan negara Indonesia yang secara de jure telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi secara de facto kenyataannya masyarakat Indonesia belum benar-benar merdeka, masih terjajah secara ekonomi sehingga ada jurang pemisah antara kaya dan miskin, ketidakadilan di segala bidang. Pada saat seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara de jure dan ia sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi secara de facto masih banyak orang percaya yang belum merdeka. Banyak orang percaya yang masih terikat. Ini dia, saudara, jangan lagi kita mau diperhamba dan diikat oleh dosa, oleh segala macam keinginan daging. Jadilah orang-orang percaya yang hidup di dalam kemerdekaan, karena Kristus sudah mati dan bangkit, sehingga kita hidup di dalam kemerdekaan kasih karunia-Nya untuk berbuat baik dan mengasihi satu dengan yang lain. Doa saya biarlah T180 ini menjadi berkat dan menolong kita untuk hidup mempertanggungjawabkan kemerdekaan kita. Tuhan Yesus memberkati.